Yoho, selamat datang di channel DOP Anime. Kepada nakama semua, silakan follow IG kami juga untuk mendapatkan info resmi dan terbaru dari kami. Yoho, One Piece chapter terbaru yaitu chapter 984 akhirnya telah keluar. Setelah pada chapter sebelumnya, kita dibuat penasaran oleh kelakuan anak Kaido yaitu Yamato. Seperti kenapa dia menolong Luffy dari ulti, kenapa Yamato berpakaian seperti Oden, dan kenapa Yamato menunggu Luffy. Dan pada chapter kali ini, beberapa dari pertanyaan itu pun terjawab. Jadi kali ini, kita akan membahas beberapa hal menarik yang ada pada One Piece chapter 984. Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Pada cover chapter 984, tergambarkan hal yang cukup mengharukan. Akhirnya, setelah 26 tahun sejak kelahiran Chiffon dan Lola, baru pertama kalinya Pound dikenal sebagai seorang ayah oleh Chiffon dan Lola. Tentu saja, kenyataan yang sangat mendadak itu pun membuat Chiffon dan Lola sangat shock. Namun bagi Pound, mungkin tidak ada hal bahagia lainnya selain hal yang sedang ia alami saat ini. Pasalnya, semenjak Chiffon dan Lola dilahirkan oleh Big Mom, Pound tidak diizinkan untuk memeluk Chiffon dan Lola, bahkan langsung diusir oleh Big Mom. Baiklah, kita masuk ke dalam isi cerita pada chapter ini. Halaman pertama menggambarkan situasi lanjutan dari kejadian di mana Ulti mendapatkan kecupan dari senjata Yamato. Di sana terlihat Peguan sedang mengkhawatirkan kakak perempuannya yaitu Ulti. Perlu diingat bahwa sampai saat ini masih belum jelas apakah Peguan dan Ulti ini benar-benar kakak adik kandung atau kakak adik ketemu pas gede. Peguan juga sepertinya tidak mengetahui apa maksud dari Yamato yang melakukan hal ini. Dan di sini juga kembali ditekankan betapa mengerikannya daya tahan dari pengguna buah setan Zoan. Melihat Peguan yang setelah mendapatkan pukulan elephant gun dari Luffy, Peguan hanya merasakan sedikit saja damage dari Luffy. Peguan berkata Luffy hanya hampir mematahkan rahangnya saja. Dan sesaat setelah itu, akhirnya Ulti pun tersadar dengan sendirinya. Ulti langsung memeluk Peguan kesayangannya yang ia sebut dengan Pai Pai. Setelah itu, Ulti merasa kesal dengan perbuatan Yamato yang menyerangnya dan menggunakan teknik seperti Kaido. Namun menurut Ulti, serangan Yamato tidak pantas disamakan dengan teknik Kaido. Para anak buah Kaido yang melihat kedua kakak beradik pengguna Zoan Dinosaurus ini terheran-heran dengan tingkah mereka berdua. Lalu tidak jauh dari tempat itu, terlihat Luffy dan Yamato sedang bertarung sambil berdiskusi. Yamato meminta Luffy untuk mendengarkan penjelasannya. Namun Luffy dengan keras kepala tidak mau menuruti perintah Yamato. Dan tingkah Luffy ini mengingatkan Yamato pada seseorang. Dan akhirnya, anak buah Kaido kehilangan jejak Luffy dan Yamato setelah Luffy melancarkan pukulan yang menyebabkan ledakan yang cukup besar. Kemudian panel berpindah menuju kastil yang berada dalam Gunung Tengkorak. Di sana telah terpampang Momonosuke yang telah babak belur siap untuk dieksekusi. Di sana Kurozumi Orochi menceritakan kejadian menghilangnya Momonosuke pada 20 tahun yang lalu pada saat pembakaran Kastil Oden. Orochi pun mengatakan bahwa Momonosuke dikirim ke masa depan dengan kekuatan Kozuki Toki. Namun para anak buah Orochi sepertinya tetap saja tidak 100% yakin dengan cerita yang dikatakan oleh Orochi itu. Dan dalam para anak buah Orochi yang ada di sana, ternyata kelompok Denjiro, Jinbe, Robin, kakek Hyogoro pun sudah ikut membaur di sana. Yang artinya mereka telah berhasil melaksanakan misi penyusupan. Mereka di sana terlihat sedang menunggu sesuatu sambil menyaksikan pemimpinnya yaitu bocah mesum Momonosuke sedang dipamerkan untuk dieksekusi. Kemudian panel berpindah lagi menuju ke dalam kapal Polar Tank. Di sana Lau meminta nakamanya untuk mendekatkan kapal ke pulau. Pada panel ini mungkin banyak nakama yang bertanya-tanya sebenarnya siapakah nakama dari bajak laut hati yang satu ini. Memang karakter ini merupakan anggota bajak laut hati. Dan karakter ini beberapa kali terlihat dalam penggambaran manga. Namun karakter yang belum pernah disebutkan namanya ini pernah terlihat bersiap-siap untuk bertarung sambil membawa kapak, yaitu pada chapter 810. Lalu setelah mendekat ke bagian belakang pulau Onigashima, dengan teknik dari buah setannya, Lau bersama Okiku, Raizo, Inuarashi, Kawamatsu, dan Ashura Doji langsung berpindah tempat untuk masuk ke dalam pulau Onigashima. Setelah berteleport ke pulau Onigashima, di sana mereka dikejutkan dengan kelompok kucing oren alias Nekomamushi yang tiba-tiba saja muncul dari atas langit. Nekomamushi datang bersama dengan Marco dan Izo.
Pertemuan yang tidak disengaja itu cukup menjadi pertemuan yang mengharukan, seperti bertemu kembalinya Ogiku dan kakaknya yaitu Izo. Lalu Kawamatsu yang baru melihat kembali Nekomamushi, ia takjub melihat betapa besarnya ukuran tubuh Nekomamushi. Dan di sini juga ada hal yang cukup unik, yaitu tangan kiri Nekomamushi yang sebelumnya telah putus akibat pertarungannya dengan Jack. Sekarang tiba-tiba tangan buntungnya itu dilengkapi dengan suatu senjata yang sepertinya adalah sebuah tembakan. Cukup keren juga. Ketika mereka bernostalgia, Marco malah berkata bahwa ia melihat sesuatu di dalam laut dan ia akan memeriksanya. Lalu panel berpindah kembali ke dalam istana. Di sana, Kaido mempertanyakan Lilin alias Big Mom yang tidak kunjung tiba ke istana. Dan bukan hanya Kaido yang keluar untuk bergabung dengan Orochi, namun di sana juga terlihat para All-Star, yaitu Jack, Queen, dan King. Di sana Kaido berkata, "Akan kumeriahkan eksekusi yang menyedihkan ini. Aku akan menambahkan sesuatu hal yang menarik. Dengar semuanya. Ini adalah langkah baru bagi Onigashima." Sebelum Kaido meneruskan kata-katanya, panel berpindah terlebih dahulu menunjukkan ke tempat Luffy dan Yamato berada. Di sana adalah di atas loteng istana. Lalu Yamato langsung menceritakan tentang dirinya. Intinya, Yamato adalah orang yang mengagumi Oden. Ia bahkan pernah dihajar sampai babak belur oleh Kaido karena berkata ingin menjadi Kozuki Oden. Lalu Yamato juga melihat dengan mata kepalanya sendiri kejadian eksekusi legendaris Kozuki Oden. Bahkan ketika melihat Kozuki Oden terbunuh, Yamato sampai merasa bahwa dadanya merasa terbakar dan air matanya mengalir deras. Dan setelah kejadian eksekusi 20 tahun yang lalu itu, Yamato menemukan catatan tentang petualangan Kozuki Oden dari daerah Kuri. Dan bahkan ia waktu itu berpikiran, dengan lenyapnya para sarung pedang merah, maka harus ada seseorang yang meneruskan impian Kozuki Oden. Dan karena hal-hal itulah, Yamato ingin membuka negeri Wano ini lagi. Dan ia mengajak Luffy untuk berjuang bersamanya. Sambil berkata seperti itu, akhirnya Yamato menampilkan identitas aslinya. Ia membuka topeng hanya yang dikenakannya. Dan ternyata di balik topeng seramnya itu, terlihatlah wajah cantik menawan dari anak seorang Yonkou Kaido. Ya, lagi-lagi kita kena troll oleh Oda Sensei. Ternyata jenis kelamin anak Kaido adalah seorang perempuan. Yamato bertingkah seperti seorang laki-laki karena ia memang ingin menjadi seorang Kozuki Oden yang merupakan seorang pria. Dan hal mengejutkan lainnya belum selesai sampai di sini. Yamato yang dari tadi bertarung melawan Luffy, ia bisa tahu bahwa Luffy belum mengerahkan seluruh kekuatannya. Dan entah kenapa tiba-tiba Yamato berkata bahwa Luffy mengingatkannya pada es. One Piece chapter 984 selesai di sini. Dan minggu depan libur. Dari chapter ini, ada beberapa hal yang membuat kita bertanya-tanya. Yang pertama adalah tentang ada suatu bayangan yang aneh di laut yang disebut oleh Marco. Kata-kata ini memang singkat dan dalam panel yang cukup kecil. Namun hal ini merupakan salah satu trigger untuk kejadian selanjutnya. Jadi siapakah yang dimaksud oleh Marco ini? Pada chapter sebelumnya, yaitu chapter 983, kita melihat Perospero yang sedang menuju Pulau Onigashima dengan menunggangi makhluk permen buatannya. Ia terlihat hanya sendirian saja menuju Pulau Onigashima. Dan kemungkinan bahwa yang dimaksud bayangan oleh Marco adalah Perospero memanglah ada. Namun jika seperti itu, kenapa Oda sampai berbuat sejauh itu untuk menunjukkan karakter Perospero? Apakah Perospero dalam arc ini akan mendapatkan peran cerita yang cukup spesial? Mengingat anak Kaido yaitu Yamato ternyata adalah seorang wanita tulen, mungkin muncul suatu ide yang memang sudah umum, yaitu Kaido pada beberapa chapter sebelumnya mengatakan bahwa ia ingin mengumumkan suatu hal yang berkaitan dengan Yamato. Dan hal itu akan ia bicarakan setelah ia mengumumkan aliansinya dengan bajak laut Big Mom. Ya, maksud kami, mungkin Kaido benar-benar berencana untuk berbesan dengan Big Mom, yaitu dengan menikahkan anaknya Yamato dengan salah satu anak laki-laki dari Big Mom. Dan sampai saat ini, anak Kaido yang secara resmi telah kita ketahui hanyalah Yamato seorang. Dan anak tertua dari semua anak-anak Big Mom adalah Perospero. Ada suatu kemungkinan atau arah cerita yang menuju ke arah itu. Jika hal itulah yang benar-benar direncanakan oleh para orang tua, maka akan lebih seru jika Perospero bertemu dengan Yamato terlebih dahulu secara tidak sengaja. Dan dari sana akan muncul beberapa chemistry atau setidaknya hal-hal menarik yang akan terjadi. Kami ingatkan itu hanyalah salah satu kemungkinan saja.
Dan hal yang menarik di sini selanjutnya adalah pada acara eksekusi Momonosuke, Kaido sepertinya akan menambahkan suatu hal. Entah Kaido hanya akan bercerita suatu hal atau menambahkan suatu acara pertunjukan. Namun menurut kami, di sini mungkin Kaido akan bercerita tentang rencana pernikahan anaknya yaitu Yamato. Atau setidaknya, Kaido akan bercerita tentang rencana dirinya yang akan ia lakukan kepada anaknya, yang entah itu apa. Kenapa kami berkata seperti itu? Karena jika pada akhir chapter ini Yamato telah mengatakan bahwa ia teringat pada Ace, maka kemungkinan besar Luffy akan langsung bersikap welcome kepada orang yang menghargai kakaknya. Jadi setelah itu Yamato akan menceritakan lebih tentang dirinya dan mungkin rencana-rencana dari ayahnya atas dirinya itu. Dan pada saat yang bersamaan di kastil Kaido, Kaido juga akan menceritakan hal mengenai Yamato. Menurut Nakama, kira-kira apa yang akan diumumkan oleh Kaido? Dan hal terakhir yang pasti membuat Nakama penasaran, sebenarnya seperti apakah hubungan Yamato dan Ace di masa lalu? Perlu kami tegaskan lagi di sini bahwa Yamato mengagumi Oden itu semenjak Oden belum dieksekusi. Jadi Yamato sebagai seorang wanita sama seperti wanita lain, ia dibuat tergila-gila oleh karisma Oden. Namun bedanya, di sini hal itu malah membuat Yamato ingin menjadi seperti Oden. Jadi setidaknya Yamato sudah ingin menjadi seperti Oden minimal sejak 20 tahun yang lalu. Dan diketahui bahwa Ace datang ke Wano Kuni adalah 4 tahun yang lalu. Dan mungkin pada saat itulah Yamato bertemu dengan Ace. Dan jika Yamato ingin menjadi seorang Kozuki Oden, maka sudah seharusnya ia juga melakukan hal-hal baik seperti melindungi warga Wano Kuni. Dan mungkin karena sebab itu, ia pernah berkelahi dengan Ace karena ingin melindungi warga Wano Kuni. Dan setelah itu, mereka menjadi saling kenal. Dan ada kemungkinan Ace menceritakan tentang adiknya yaitu Luffy yang berkeinginan untuk menjadi seorang raja bajak laut. Atau kemungkinan lainnya, Yamato bisa mengetahui tentang Luffy yang memiliki hubungan dengan Ace dari berita-berita yang tersebar di koran, khususnya pada kejadian di Marineford. Memang semakin menarik saja One Piece akhir-akhir ini. Namun untuk chapter selanjutnya, kita harus bersabar menunggu 2 minggu lagi untuk chapter terbarunya. Baiklah, mungkin sampai di sini saja review chapter kali ini. Bagaimana menurut Nakama semuanya? Silakan tulis pendapat atau koreksi Nakama semua di kolom komentar di bawah. Dan kami saat ini sedang mengadakan promo goods One Piece yaitu t-shirt. Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini, atau Nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor WhatsApp tertera. Untuk Nakama yang berminat, silakan kontak nomor WhatsApp tersebut. Dan karena ini bukan pre-order, untuk Nakama yang memesan akan segera kami proses. Dan mengenai case One Piece, untuk hari ini terdapat potongan harga sebesar 50.000 dan promo gratis ongkir untuk seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Sehingga bagi Nakama yang berminat, nomor WhatsApp dan alamat websitenya akan kami taruh di kolom deskripsi di bawah. Masih banyak desain eksklusif yang dapat Nakama lihat pada katalog WhatsApp kami. Jadi, kami di Openime dan terima kasih banyak.